Ederson, kiper City ini malah blunder fatal. Man City melawan Liverpool dalam laga semifinal Piala FA 2021-2022 di Stadion Wembley, London, Inggris pada Sabtu 16 April malam waktu Indonesia Barat. Ada insiden kiper The Citizens, Zack Steven, membuat blunder konyol dalam laga ini. Liverpool mencetak gol kedua di menit 17. Steven sedang menguasai bola dengan kakinya. Sebelum berhasil mengoper bola ke rekannya, bola ditekel Sadio Mane dan masuk ke gawang. Skor sementara sekarang adalah 2-0. Sebelumnya pada menit ke-9, Steven juga gagal mengamankan gawangnya saat dibobol oleh Liverpool via sundulan Ibrahim Konate yang mendapat umpan dari sepak pojok Andrew Robertson. Hari yang kelam bagi si kiper Amerika Serikat. Zack Steven bukanlah kiper utama Man City. Ia terikat kontrak dengan Man City sejak Juli 2019 dan selalu berada di bawah bayang-bayang Ederson Moraes. Supporter bikin ulah di Wembley, Man City rilis permohonan maaf. Seorang juru bicara Manchester City telah mengeluarkan pernyataan tentang mengheningkan cipta di Stadion Wembley pada Sabtu sore untuk mengenang bencana Hillsborough yang diganggu oleh para pendukung tim Etihad. Manchester City dan Liverpool mengheningkan cipta selama 1 menit di Stadion Wembley sebelum semifinal Piala FA pada Sabtu sore. Sementara momen itu seharusnya untuk mengenali dan mengingat mereka yang kehilangan nyawa di Stadion Hillsborough. Hening menit itu dipecahkan oleh sebagian dari pendukung Manchester City yang mulai meneriakan. Hal ini menyebabkan wasit Michael Oliver untuk memotong keheningan menit, dan juru bicara Manchester City telah merilis sebuah pernyataan meminta maaf kepada klub sepak bola Liverpool atas nama pihak Stadion Etihad. Menurut Simon Stone dari BBC Sport, juru bicara Manchester City mengatakan Manchester City sangat kecewa dengan tindakan beberapa pendukung City selama mengheningkan cipta sebelum pertandingan hari ini. Klub dengan tulus meminta maaf kepada semua yang berhubungan dengan Liverpool Football Club. Manchester City kelabakan, Pep Guardiola merengek cari pengganti sang kapten. Manchester City akan dipusingkan dengan permintaan pelatih mereka, Pep Guardiola. Dia meminta pengganti Fernandinho yang dipastikan hengkang musim ini. Kabar terakhir, klub akan segera mengusahakan mendatangkan Aurelien Tchouameni. Dia saat ini memperkuat salah satu raksasa sepak bola Prancis, AS Monaco. Kepergian Fernandinho tentu akan meninggalkan lubang besar di lini tengah Manchester City. Dia merupakan salah satu pemain terbaik klub dalam 1 dekade terakhir. Bahkan ia membantu klub meraih 4 gelar domestik. Gelandang asal Brasil itu akan segera angkat kaki dari Manchester Biru di akhir musim nanti. Keputusan Fernandinho juga membuat terkejut karena sejatinya Pep Guardiola menginginkan dia tetap di sana. Kini Manchester City tengah berupaya menemukan pengganti yang cocok dengan skema manajer. Sempat dikaitkan dengan Calvin Phillips, Mikel Merino, Manchester City saat ini justru semakin dekat dengan keputusan mereka mendatangkan Aurelien Tchouameni. Gelandang bertahan serba bisa asal Prancis. Manchester City siap melakukan segala macam cara untuk mendapat tanda tangan pemain AS Monaco berusia 20 tahun ini. Dia merupakan pemain penting. Tchouameni juga masuk dalam skuad Didier Deschamps di Piala Dunia 2022. Dengan gaya bertahan dan kemampuannya untuk tampil baik dengan penguasaan bola, membuat pemain ini sangat ideal jadi pengganti Fernandinho musim depan. Namun City harus siap bersaing dengan klub lain di musim panas ini. Fabrizio Romano ungkap peran Pep Guardiola di Manchester City dalam perencanaan transfer musim panas. Masa depan Pep Guardiola sebagai manajer Manchester City adalah topik pembicaraan yang konstan di sekitar klub. Pelatih Katalan saat ini terikat kontrak dengan juara bertahan Liga Premier hingga musim panas 2023. Namun ada rumor bahwa pelatih paling sukses Manchester City dapat memperpanjang masa tinggalnya. Pep Guardiola telah menyelesaikan 5 musim penuh sebagai manajer Manchester City, memenangkan 8 trofi utama yang mengejutkan pada waktu itu.
Sesuai informasi yang diungkap Fabrizio Romano, pengurus Manchester City tidak melihat masa depan Pep Guardiola sebagai masalah saat ini. Romano menjelaskan selama laporan baru dengan menunjukkan bahwa manajer City berusia 51 tahun itu terlibat dalam strategi transfer klub mulai hari ini yang menyoroti keterlibatannya dalam rencana jangka panjang klub. Selain itu, petinggi Manchester City dilaporkan tertarik untuk membahas kesepakatan baru. Menurut Romano, dengan satu klaim muncul di awal tahun 2022 yang menunjukkan bahwa Pep Guardiola dapat terbuka untuk tinggal di Stadion Etihad selama total 1 dekade untuk menciptakan dinasti di klub. Romano menunjukkan bahwa agen yang telah mengadakan pembicaraan dengan Pep Guardiola dan Manchester City mengenai pemain potensial merasa bahwa mantan pelatih Barcelona dan Bayern Munich hanya fokus pada masa depannya dengan klub Liga Premier.